mensyukurinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang minasyakirin, yang ahli bersyukur. Bapak Ibu, kita teruskan kajian kita pada Al-Babus Sadisu Asyar, bab yang ke-16, fi dzikril malaku alladhi yadkhulul qabra qabla munkarin wa nakirin. Jadi bab 16 itu membahas tentang malaikat alladhi yadkhulul qabra, yang masuk ke dalam kubur, qabla munkarin wa nakirin, sebelum malaikat munkar dan nakir. Tetapi sebelum malaikat munkar dan nakir itu masuk ke dalam kubur, ada satu malaikat yang lebih dulu memasuki kubur. Ruya diriwayatkan an Abdillahi, dari Abdullah bin Salam. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Yadkhulu al-mayyita, akan masuk ke dalam jenazah, ke dalam kuburnya mayat itu siapa? Malakun inggih menika malaikat. Qabla an yadkhula munkarun wa nakirun, sebelum malaikat munkar dan nakir itu masuk. Yatala'lahu wajhuhu, di mana malaikat yang masuk sebelum malaikat munkar dan nakir itu yatala'lahu wajhuhu, wajahnya betul-betul bersinar, kasyamsi, seperti sinarnya matahari. Ismuhu, namanya malaikat itu adalah Ruman, malaikat Ruman. Konate mireng malaikat Ruman, malaikat Ruman. Namanya malaikat Ruman. Dia masuk sebelum malaikat munkar dan malaikat nakir masuk di dalam kubur, lebih dahulu. Napa tugasipun malaikat Ruman? Yadkhulu alal mayyiti, malaikat Ruman menika masuk di dalam kubur dan berjumpa dengan mayit. Tsumma yaq'adu, kemudian malaikat Ruman itu mendudukkan si mayit itu. Fayaqulu lahu, lantas malaikat Ruman itu berkata, berbincang-bincang lahu, kepada si mayit itu. Apa yang disampaikan malaikat Ruman kepada mayit? Uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyi'atin. Mayit, tulislah ma amilta, perbuatan Anda saat berada di dunia, min hasanatin, mulai dari perbuatan yang baik, wa min sayyi'atin, sampai pada perbuatan yang jelek. Jadi kalau nulis itu ya, nek kan nulis sing apik tok iki, mantep iki. Tapi iki boten sing apik tok, tapi sing elek iki kan tulis. Secara objektif apa onone? Ora ditambah, ora dikurangi. Sing apik dituwang bae kuwatah, sing elek dikurangi, betul saged. Fayaqulu lahu, fayaqulu mongkon jawab sapa mayit lahu dumateng malaikat Ruman, bi ayyi syai'in aktubu, aku nulis dengan apa wahai malaikat Ruman? Wong aku yo ora nggawa apa-apa. Aina qalami, endi pulpenku, wa majati, dan tintaku, wa dawati, dan wadahnya tinta. Aku orang nggawa persiapan apa-apa. Fayaqulu lahu, maka malaikat Ruman menjawab lahu dumateng si mayit itu, rikuka madaduka, ludahmu itu sebagai tintamu, wa qalamuka as-sabiuka,
dan napa niku kolammu adalah jarimu. Jadi benjing niku panjenengan nulis niku nggih damel kolam niku. Ya kayak ujian nih, kayak ujian ternyata wonten makam ya ujian nih. Waduh ujian boten dijogo kali tiyang biasa tapi sing jogo malaikat rumah. Ijen wonten mriku nggih. Boten enten kancane. Fayaqulu ala ayyi syai'in aktubu wa laysa. Jadi lajeng qalamuka pulpenmu itu adalah as-sawiuka jarimu. Fayaqulu ala ayyi syai'in aktub. Lajeng diteruskanlah pertanyaan saking si mayit, ala ayyi syai'in aktubu. Wonten media apa ya malaikat ruman aku menulis? Pulpen wis wonten nggih menika jari saya sendiri, tintanya sudah ada nggih menika ludah saya sendiri. Lalu saya tuliskan di mana? Ayyi syai'in aktubu. Di tempat apa, di media apa aku menulis wahai malaikat ruman. Walaysa li sahifatun. Tidak ada padaku selembar kertas pun. Qala alaihi salam. Lajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Di situ ternyata Nabi Muhammad hadir, tapi jawab mawon. Mungkin krungu suarane nama tersebut. Jadi ternyata memantau Nabi Muhammad. Ya panjenengan pengen selamat nggih sing akeh selawat ya. Coba ini napa lewat nama tersebut, tapi ini berlaku bagi semua hamba. Berlaku bagi semua hamba. Jawabnya Rasulullah ini cukup menggetarkan malaikat. Jadi nek panjenengan betul-betul cedek nek badhe diri maos laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Nah ahli tibaan, ahli perjanjian wonten niku panjenengan sering maos biasanya nek salat niku setelah la ilaha illallah nek pas piyambakan sing kira-kira gak terlalu mengganggu banyak orang maos ditambah alam nasroh sampai ping 9 laqad ja'akum. Terus nih fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Jadi sedikit pun tidak ada mara bahaya yang akan menimpa dumateng panjenengan sedaya menawi panjenengan sudah menyebut nama asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi la yadurru syai'un. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kalau sudah melibatkan nama Tuhan itu sudah tidak akan pernah mara bahaya itu masuk. Jadi diawali laqad ja'akum ini penting ya, dari sehari itu langsung baru berdoa bismikallahumma ahya bismillah. Jadi ini Rasulullah bersabda. Jadi saat dimana umatnya sedang menghadapi sebuah ujian yang dahsyat di dalam makam sendirian, ditunggoni oleh malaikat. Sinten malaikat yo? Malaikat ruman. Sing saat menika umat Rasulullah sedang bingung endi kertase wong ujian kok gak ono kertase. Qala alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jadi begitu Rasulullah krungu suarane ngoten, langsung malaikat ruman itu fayaqta'u min kafanihi qit'atan.
lajeng malaikat ruman itu merobek sebagian kafannya si mayat itu satu potongan. Fayunawiluhu lajeng malaikat ruman menika maringaken sobekan dari kain kafan itu diparingaken sinten? Diparingaken dumateng si mayit. Fayaqulu sambil berkata, hadhihi sahifatuka, inilah lembaran kertasmu yang akan engkau tempat yang akan menjadi tempat tulisan. Faktub, maka segera tuliskanlah. Fayaktubu, maka dia pun si mayit itu menulis ma'amila fid dunya, apa saja amal yang dia lakukan di dunia, min khairin, mulai saking amal sing sae. Fa idza balagha sayyi'atan, tapi begitu amal yang baik sudah selesai dan habis ditulis, dan berikutnya hendak menuliskan perbuatan dan amal yang sayyi'atan, yang jelek, istahya minhu, lajeng si mayit itu duwe rasa malu. Minhu dumateng sinten? Dumateng malaikat ruman. Jadi boten dilajengaken. Fayaqulu lahu ya khatiun, maka berkatalah malaikat ruman itu kepada si mayit, wahai orang yang banyak salah, wahai orang yang banyak napa niki durhaka kepada Allah. Lima tastahi min khaliqika haitsu amaltaha fid dunya. Kenapa la tastahi sira ora malu min khaliqika dumateng pangeranmu, haitsu amaltaha fid dunya, saat engkau melakukan perbuatan jelek itu di dunia. Mengapa saat engkau ada di dunia melakukan perbuatan jelek itu tidak malu? Wa tastahi minnil an, sementara engkau merasa malu sekarang ini kepadaku. Fayarfa'ul malaku umudan, lajeng malaikat ruman menika ngangkat umudan itu tiang ini kayak sak tiang masjid niku, godo istilah ibu nggih. Fayadribuhu, lajeng malaikat ruman menika napa memukulkan tiang itu dumateng si mayit itu. Waduh susah nggih. Terus orang gelem nulis digodo. Nek nulis kudu ditulis kabeh, terbuka itu. Enten sing kelewat siji ni malaikat itu, sing ana sing keri. Aja dilewati. Fayaqulul abdu, maka hamba itu menjawab, irfa anni hatta aktubaha. Hei malaikat ruman, angkatlah tiang yang engkau pukulkan kepadaku, anni dariku, hatta aktuba, sehingga aku bisa menulis ialah amal yang jelek itu. Fayaktubu fiha, lajeng karena godone pun diangkat oleh malaikat, si mayit kalau nerusaken yaktubu fiha, menulis fiha kanthi babakan amal sing jelek itu ditulis, jami'a hasanatihi, semua amal kebaikannya ditulis, wasayyiati, dan semua amal kejelekannya ditulis. Tsumma ya'muruhu, lajeng malaikat itu memerintahkan kepada si mayit an yutawwiyaha, untuk melipatnya. Jadi kain kafan yang sudah ditulisi lengkap kalau disuruh melipatnya, wayahtamaha, dan disuruh untuk memberikan cap ini, istilah Indonesia ini tanda tangan, langsung distempel. Fayutawwiha, lajeng si mayit kalau wau napa ngelipat kain kafan sing sampun dipun tulisi kalau wau. Wa yaqulu, lajeng berkata, bi ayyi syai'in ahtimuha, dengan apa aku harus menstempel iki menika tulisan sing sudah ditulis di kain kafan. Walaisa ma'il khatimun, padahal tidak ada sedikit pun padaku stempel yang telah siap. Fayaqulu, lajeng malaikat ruman menjawab, ahtimha bi dhafarika, maka stempelah tulisan panjenengan bi dhafarika dengan kuku. Jadi kuku
kuku niku terus stempel, jari-jari terus pulpen, ludah jadi tintanya. Fayahtamuha lajeng khotama yahtimuha lajeng si mayit itu napa menstempelnya tulisan sing dipun tulis wonten kain kafan itu bidofarihi dengan kukunya, wa yu'allikuha dan apa niku mengalungkan tulisan itu fi ulukihi di leheripun ila yaumil qiyamah, di mana tulisan sing dikalungaken wonten leher itu terjadi sampai kiamat. Jadi panjenengan wonten ukur niku mungkin ya masing-masing individu kalungan kain kafan. Sing isine kain kafan niku catatan amal kesainan lan catatan amal kaunan. Semuanya ditulis, boten enten sing tersisa sedikit pun. Untuk apa niku? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Ini Quran. Wa kullu insanin, Allah berfirman dalam Quran itu, sedaya manungsa alzamnahu ta'irahu, sudah saya tetapkan ta'irahu amalnya. Fi ulukihi, kaya dene sing wis tetap yang dikalungkan wonten leher itu. Terus apa yang telah dikalungkan oleh si mayit, catatan-catatan amalnya di dalam kain kafan yang sudah dikalungkan di leher itu persis seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan lajeng aku akan keluarkan besok dina kiamat catatan amal itu di hadapan si mayit itu, kitaban dengan satu catatan, yalqahu mansyuran yang akan ia temui secara terbuka, bukan enten sing tertutup sedikit. Summa yadkhulu ba'da dzalika, lajeng masuklah setelah itu tugas si malaikat ruman sampun selesai. Terus tugasnya nopo malaikat ruman niku inggih menika merintah nyatet amal. Nek boten dituruti digodho niku wau tugas. Nek si mayit kalau wau nurut, ya semua yang telah ada itu ditulis aman. Tapi gini, sedaya mayit niku mengalami hal yang sama. Ketika mau dan hendak menulis perbuatan-perbuatan yang jelek, malu. Dan saat malu itulah maka si mayit itu berhenti tidak mau menulis. Akhirnya si malaikat ruman membawa sebuah godo sing besar untuk memukulnya. Tsumma yadkhulu ba'da dzalika munkarun wa nakirun. Kemudian setelah itu malaikat mungkar dan nakir melebet, baru masuk di dalam kubur. Kadzalika, yang demikian itu, wa idza ra'a al-'asi kitabahu, saat orang yang ahli maksiat melihat kitabahu catatannya, yaumal qiyamah, nggih menika dinten kiamat, fa idza amarahu Allahu, lajeng orang tersebut si mayit itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qiraati, untuk membaca sendiri catatan amalnya itu, yaqra'u hasanatihi, ia membaca amal-amal catatan amal yang baik. Wa idza balagha ila sayyiatihi, dan tatkala si mayit itu benjing wonten yaumul qiyamah itu sampai kepada catatan-catatan amal kejelekannya, sakata, si mayit itu juga memberhentikan mandek. Fayaqulullah ta'ala, lajeng Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, limana taqra, kenapa engkau tidak membaca amalmu yang jelek? Fayaqulu, lajeng si mayit kalau mau menjawab, astahi minka, ya Allah, kula malu dumateng panjenengan. Fayaqulullahu ta'ala,
lajeng Allah Subhanahu wa taala berfirman, lima la tastahi fid dunya, kenapa engkau tidak merasa malu menjalankan amal kejelekan itu saat engkau berada di dunia? Wal an, sementara sekarang istahaita minni, engkau telah merasa malu kepadaku. Fayandimul abdu wala yanfa'uhun nadam, lajeng hamba itu betul-betul menyesal dengan menyesal yang sesungguh-sungguhnya, karena dia merasa malu di hadapan Allah, dan saat merasa malu itu sudah berada pada posisi wonten dari kiamat. Wala yanfa'uhun nadamu, dan perbuatan penyesalan atas perbuatan atas sikap malunya itu ora ono manfaate nopo-nopo, krana penyesalan itu tidak bisa merubah amal. Nek wis wonten mriku masih panjenengan sedaya menyesal dengan sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan jelek itu, maka penyesalan yang panjenengan lakukan saat di hari kiamat nanti utawi saat berada di alam kubur, maka perbuatan penyesalan itu ora ono manfaate. Sebabnya nopo? Boten saged merubah, boten saged merubah napa niku kehendaknya Allah untuk memberikan ancaman. Fayaqulu ta'ala, lajeng Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuduhu faqulluhu thumma al-jahimu sallu. Khuduhu, malaikat pegang saja dia. Faqulluhu, lajeng belenggu dia. Sudah dipegang, belenggu ya. Thumma al-jahim, lajeng setelah dipegang dan dibelenggu, belenggu itu ditaleni, niku ditaleni. Tsumma al-jahim, kemudian letakkan ke dalam neraka jahanam, sulluhu yang menyala-nyala. Terus kesimpulannya menapa? Terus ini kesimpulannya, semua amal yang sudah terlanjur sampai di mana, di alam barzakh, di alam memasuki pertama kalinya, itu adalah amal yang sudah terlanjur, yang sudah tidak sempat panjenengan suwunaken ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala, benjing akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di alam barzakh sampai di ila yaumil qiyamah itu adalah momentum di mana panjenengan sedang menerima catatan amal. Bukan momentum di mana panjenengan sedang melakukan ujian, sedang melakukan upaya untuk memperbanyak sedemikian rupa amal, bukan. Tetapi adalah momentum panjenengan menerima rapot. Nek momentum panjenengan sedaya menerima rapot, nek rapot elek nggih boten saged digosok, diganti. Nek rapote apik, alhamdulillah, panjenengan saya akan bersyukur yang luar biasa. Tapi benjing wonten alam barzakh semuanya getun, masih sing apik getun, kok gak luwih apik maneh. Jadi itulah maka sesungguhnya semua aktivitas yang panjenengan lakukan di alam dunia ini, menawi saged semua aspeknya itu memberikan kemaslahatan kepada orang lain, memberikan makna kepada orang lain. Dan jangan sampai kira-kira amal kula panjenengan sedaya merugikan, mengganggu kepada orang lain. Intinya nih, dumateng Allah Subhanahu wa taala panjenengan sedaya selalu nyuwun pencerahan. Ihdinas siratal mustaqim, selalu meminta pencerahan, menggambarkan bahwa hidup kula panjenengan sedaya tanpa bimbingan dan pencerahan saking Allah Subhanahu wa taala pasti jahil dan menyimpang. Karena itu panjenengan sedaya nek salat itu mesti maos niku, ihdinas siratal mustaqim, itu diayati betul. Jadi ihdinas niku, ya Allah duh Gusti panjenengan paringi petunjuk dumateng kita. Petunjuk dumateng napa? As-siratal mustaqim, itu menika jalan sing lurus, yang kira-kira betul-betul dicintai olehmu,
panjenengan remen terhadap amal menika dan panjenengan sing kira-kira mboten remen tunjukkan dumateng kula panjenengan. Jadi itu dilakukan, ditartilkan, dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Panjenengan maos niku harus sadar bahwa intinya kehidupan kula panjenengan tanpa pencerahan, tanpa bimbingan saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan menjadi manusia yang selalu salah, manusia yang selalu lupa. Karena sedurunge manungsa niku al insanu mahallul khata' wal nisyan. Manungsa itu memang panggonane salah lan panggonane lali. Ning Allah memberikan kesempatan ihdinas siratal mustaqim. Saat panjenengan nyuwun petunjuk dumateng Allah, boten usah nanggung-nanggung, ya Allah, kula nyuwun sepertiga mawon panjenengan beri petunjuk. Boten usah sepertiga. Yang 3/3 kula sampun sempurna, boten usah ngoten. Sepertiga mawon panjenengan paringi petunjuk dan pencerahan. Tawadhu mawon dumateng Allah. Berilah petunjuk dumateng kula panjenengan. Ya petunjuk sapiro? Ya semuanya. Wong amal kita belum tentu baik. Jadi nggak usah merasa di hadapan Allah kita sudah sempurna, betul. Karena sesungguhnya kemuliaan kita di hadapan Allah, keselamatan kita di hadapan Allah hingga masuk ke dalam surga bukan semata-mata amal kesayangan kula panjenengan, tetapi adalah semata-mata rahmatnya. Itu mawon. Jadi kula panjenengan tidak boleh mengandalkan bahwa kita itu orang-orang muslim itu kita sudah dapat 3/3 amal kita, dan ini pasti masuk surga. Betul sakit. Boten angsal sombong dumateng Allah, boten angsal takabur dumateng Allah, menapa niku mensombongkan atau mengandalkan amal kula panjenengan sedaya ingkang sae, betul sakit. Sebab sekalipun amal kula panjenengan sudah bagus, tetapi kemudian ada kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi ditolak oleh Allah. Karena masuk dan tidaknya, ridho dan tidaknya Allah di mata kula panjenengan sedaya adalah sekali-kali karena adalah ridhonya itu disebabkan karena rahmatnya. Jadi kita yang penting pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amal kalau sudah masuk di sebuah fase ialah alam barzakh, ini sesungguhnya sudah fase memasuki alam akhirat. Jadi panjenengan di alam barzakh itu sudah ditunjukkan sebagian kecil memasuki dunia fase akhir. Karena itu di alam barzakh itu sudah merupakan fase di mana kula panjenengan sedaya sedang berada pada fase penerimaan rapor. Kalau fase penerimaan itu tidak ada lagi waktu dan ruang untuk merubah amal kula panjenengan sedaya, memperbaiki amal kula panjenengan sedaya, tidak ada. Sebab titik akhir kula panjenengan sedaya diuji oleh Allah saat kula panjenengan sedaya hidup. Karena itu idza jaa ajalun, saat ajal kula panjenengan sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ora kenek diajono utawi diundur, boten saged. Sing pengen usia panjang nggih boten saged memperpanjang kalau sudah ajalnya tiba. Sing pengen ke aki-aki dan apa niku dan sedo nggih boten saged. Sing pun sepuh kok enggak boten sedo-sedo, pengen dan sedo nggih boten saged. Karena apa, memang ajalnya dari selesai. Rezekine sik wonten. Jatah rezekinya masih ada, jatah napa niku? Ya jatah-jatah kehidupannya masih ada. Sekalipun sudah tua, itu rezekinya ternyata kok akeh. Sampai sepuh masih jatah. Kalau itu masih ada, ya betul saja. Jatah. Nek mun jatah napa rezeki
minuman, makanan, semua rezekinya sudah habis, baru itulah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yuakhirullah. Jadi la yuakhirullah, Allah betul-betul pakai kata lan itu selamanya Allah tidak akan bisa mengakhirkan. La yuakhirullah nafsan kepada seseorang idza jaa ajaluha, tatkala ajalnya seseorang itu sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu betul-betul mirsani, khabirun, waspada. Tidak ada satupun orang yang jatahnya hidup sudah selesai lalu kelewatan itu cerita. Kira-kira pengiran lali ini betul itu. Sampai kelewatan ini betul. Jadi satupun makhluk itu betul-betul ka ono sing kelewatan. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi khabir itu di atas apa itu? Mirsani. Khabirin juga melihat dan waspada, mewaspadai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kuncinya penyesalan yang dirasakan oleh si mayat itu, baik bertemu dengan malaikat maupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di yaumil kiamah. Problemnya nopo? Ketika ketemu dengan malaikat ruman kalau mau, si mayit itu boten saged nulis perbuatan-perbuatan sing jelek. Niku krono alasannya adalah malu kepada malaikat ruman. Tapi begitu besok di hari kiamat bertemu dengan Allah, maka Allah memerintahkan untuk membaca catatan amal sing dikalungaken kalau si mayit itu begitu lancarnya ketika membaca amal-amal ingkang sae, lancar. Tapi begitu hendak membaca amal perbuatan sing awon, sing jelek yang sudah ditulis sendiri, diam. Kenapa diam? Karena malu dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah juga bertanya, kenapa engkau malu kepada saya saat berada di sini? Dan kenapa engkau tidak malu kepada saya saat berada dan hidup di dunia? Saat-saat produktif, saat-saat panjenengan sedaya masih diuji oleh Allah, dan disitulah saat-saat produktif. Kenapa disebut saat produktif? Sing amale saya ditulis, sing amale awan ingin ditulis. Kalau dia lebih prioritas amal kebaikannya, maka bisa merubah manusia itu kepada posisi yang muttaqin, yang bertakwa. Inilah yang disebut dengan masa-masa produktif yang bisa merubah dan bisa memilih yang nasib kula panjenengan sedaya di saat hidup wonten dunia. Alasan yang paling digarisbawahi si mayit kalau baik ketemu dengan malaikat maupun ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan yang paling mendasar adalah sifat malu ketika ketemu dengan malaikat ruman dan sifat malu ketika ketemu dengan Allah. Tapi sifat malu itu sudah terlanjur lewat wonten pundi di alam barzakh di satu sisi, dan di hari kiamat di alam akhirat di sisi yang lain. Sifat malu yang sudah terlanjur itu pun boten wonten orang-orang manfaatnya, karena tidak bisa merubah amal itu. Amal itu sudah final, amal itu sudah selesai, sudah ditulis oleh guru di dalam sebuah rapor itu. Jadi sing gak lulus ya gak lulus, sing lulus alhamdulillah, sing gak lulus ya boten lulus. Boten enten seperti kehidupan di dunia, sing gak lulus bisa dadi lulus karena ngekeki dhuwit boten enten. Allah betul butuh ngoten niku. Malaikat di betul butuh di sokok, betul sokok. Jadi ini adalah
Karena ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai hakim yang paling hakim, di atasnya hakim. Boten saged disangka. Boten enten yang bisa mempengaruhi keinginan Allah. Karena memang Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini adalah dalam konteks untuk diuji, ya, diuji. Karena diuji, lulus gitu, masuk surga. Kalau dia tidak lulus, maka diseretlah orang itu ke dalam nerakanya Allah. Karena itu mumpung masih hidup, marilah kita menciptakan tradisi malu. Jangan sampai tradisi malu itu terlanjur ketika di alam barzah dan alam akhirat. Mboten enten manfaate. Di mata Allah malah dikatakan kamu itu berpura-pura saja itu. Karena itu kalau malu kepada Allah, malu kepada malaikat sing dampingi kula panjenengan sedaya, yang kita tradisikan dan kita ciptakan saat kula panjenengan sedaya wonten dunia ini. Kenapa kalau malu dilakukan dan ditradisikan di dunia? Manfaatnya luar biasa. Sifat malu itulah yang akan bisa merubah perilaku kita, peradaban kita, dan ketakwaan kita. Katanya kalau al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan pernah hadir ke dalam sebuah kegiatan apapun illa kecuali rasa malu itu akan hadir bi khair, di dalam sebuah perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau perbuatan yang baik itu pasti di dalamnya ada sifat rasa malu. Karena itu kalau itu perbuatan baik, betul-betul perbuatan baik, jangan sampai kula panjenengan saya merasa malu melakukan. Maksudnya sebenarnya malu melakukan itu manakala kula panjenengan saya sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Karena tidak mungkin aktivitas baik itu, karena tidak mungkin aktivitas baik itu tidak ada unsur malu di dalam. Jadi kalau memberikan contoh pada anak itu disuruh belonjo, kalau nggak ada anak wis gede, ibu itu saya perintah coba suruh belanja beli apa nih, tempe literasi ngoten. Malu napa boten? Diuji mawon. Diuji kebaikan, membantu orang lain, membantu orang tua baik. Mentalnya diuji. Wis Joko, wis perawan suruh blonjo, hanya blonjo terasi mawon. Ini perbuatan baik, tidak usah isi. Ini perbuatan baik, tidak boleh malu. Malu itu hanya engkau hadirkan saat engkau melakukan perbuatan jelek. Jadi untuk apa? Agar perbuatan jelek itu dihadiri oleh sifat malu, perbuatan jelek itu berubah. Jadi semua perbuatan jelek, nek panjenengan berusaha menghadirkan sifat malu di dalam perbuatan jelek itu, maka perbuatan jelek itu akan berubah menjadi baik. Karena tidak mungkin sifat malu itu bercampur dengan jelek, tidak mungkin. Sifat malu itu hanya hadir, hanya datang ke dalam perbuatan yang baik saja. Jadi penting sekali ini. Kalau ada perbuatan dan perilaku atau mungkin tradisi kita sedang berhobi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka hadirkan sifat malu. Malu kepada tetangga, malu kepada diri kita sendiri, malu kepada lingkungan, terutama adalah malu kepada Allah. Itu penting sekali. Jadi menghadirkan sifat malu itu kepada perbuatan-perbuatan jelek, sehingga perbuatan jelek itu kemudian berubah menjadi baik. Karena alasannya malu itu tidak pernah bisa bercampur dengan perbuatan yang jelek. La ya'ti illa
bi khair. Ini kan hadis al haya'u, sifat malu itu layak di orang bakal teko di dalam sebuah aktivitas tertentu illa kecuali sifat malu itu bi khair, dia akan datang ke dalam hal-hal yang baik. Jadi nek ana perbuatan jelek itu dihadiri oleh sifat malu, gak mau bercampur. Karena gak mau bercampur, maka yang jelek pun akan bergeser dan berubah menjadi kebaikan. Sehingga datangnya sifat malu itu adalah merubah kejelekan menjadi kebaikan. Jadi itu penting. Mal fahsya fi syai'in illa syanahu. Kejahatan itu tidak akan pernah terjadi dalam sesuatu illa syanahu, kecuali kejahatan itu hanya akan merusak saja. Wa mal haya'u fi syai'in illa zanahu. Dan rasa malu itu tidak akan pernah hadir ke dalam sesuatu kecuali rasa malu itu adalah zanahu, akan menghiasi. Kejahatan kalau datang ke dalam sesuatu pasti dia akan memperkeruh dan merusaknya. Tetapi kalau al-haya, rasa malu itu datang fi syai'in ke dalam segala sesuatu, dia adalah zanahu, akan menghiasi. Jadi ternyata sifat malu itu betul-betul bisa berubah luar biasa. Malu kepada diri, malu kepada lingkungan, malu kepada teman, malu kepada malaikat. Yang paling malu itu sesungguhnya kepada Allah. Kalau panjenengan saya sudah peka rasa malunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, didelok wong utawi tidak dilihat, itu sudah otomatis. Tapi nek belajari saking putih, ya paling tidak izin kalau tonggo, itu penting. Paling tidak itu izin kalau tonggo, izin kalau teman, izin kalau awak dhewe baru naik. Nek kon dhuwur kok abot banget. Nek izin dengan Allah itu sesungguhnya puncak. Kalau sudah malu kepada Allah itu betul-betul sebagai pelindung sejati. Sebab suatu saat panjenengan saya berbuat jelek itu, suatu saat tidak mesti ada orang yang tahu, tidak mesti ada orang yang melihat, dan bahkan panjenengan bisa bersembunyi agar orang tidak tahu. Suatu saat itu, sehingga kalau panjenengan sudah aman dari lingkungan, apakah berarti kemudian sudah aman segala-galanya? Boten. Ini berarti panjenengan tidak malu kepada Allah. Jadi yang pertama sesungguhnya malu kepada Allah, malu kepada malaikatnya, malu kepada diri kita dan teman-teman kita. Inilah sesungguhnya, karena itu malu itu juga menjadi akhlaknya agama. Inna likulli dinin khuluq. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Sedangkan akhlaknya Islam itu adalah, etikanya Islam itu adalah al-haya, rasa malu. Jadi malu itu menjadi etika, malu itu menjadi akhlak. Akhlaknya siapa? Akhlaknya agama kita, ialah agama Islam. Nek kula panjenengan saya sudah membiasakan diri berbuat dan bersikap malu kita ketika berada di tengah-tengah satu kehidupan yang memungkinkan dan berpotensi berbuat melanggar agama, maka itu menjadi kendali sifat malu. Dan kita biasakan sifat malu itu tumbuh subur di mana-mana. Ya di dunia ini jangan sampai kelewat maksudnya. Mudah-mudahan kula panjenengan saya kalau bisa membawa sifat malu itu, insyaallah selamat di dini wa dunia ilal akhir. Mudah-mudahan kula panjenengan saya senantiasa diberikan iman, Islam dan ihsan, diberi kekuatan untuk selalu mengabdi secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk selalu bisa beramal saleh baik secara vertikal di hadapan Allah maupun amal saleh secara horizontal terhadap sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.